Shalom buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Litwina Farani Kriana Pitupulu dengan NIM 240101130, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menyampaikan materi yang sudah kami pelajari sebelumnya bersama Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK tentang prinsip-prinsip umum hermeneutika PB. Topik yang kelima, untuk siapa firman itu disampaikan. Ada 5 bagian yang akan dijelaskan pada topik ini. Yang pertama, firman yang ditujukan kepada semua orang. Contohnya terdapat di kitab Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Keterangan ayat ini adalah inti dari Injil, menyatakan kasih Allah yang universal kepada seluruh umat manusia. Contoh yang kedua, Kisah Para Rasul 17 ayat 30 mengatakan, "Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada semua manusia di segala tempat supaya mereka bertobat." Keterangan ayat ini menekankan panggilan Allah kepada semua orang untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Yang kedua yaitu firman yang ditujukan kepada semua orang. Contohnya terdapat di kitab Matius 10 ayat 5-6 yang mengatakan, "Kedua-belas rasul itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, 'Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.'" Keterangan perintah ini diberikan secara khusus kepada kedua-belas rasul untuk pelayanan mereka yang terbatas pada bangsa Israel pada waktu itu. Yang kedua, terdapat di kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 6-7 yang mengatakan, "Mereka melintasi daerah Frigia dan Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan firman di Asia, dan setelah sampai di Misia, mereka mencoba ke Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka." Keterangan ayat ini menjelaskan bagaimana Roh Kudus memimpin Paulus dan rekan-rekannya dalam perjalanan misionaris mereka, dan tidak semua tempat boleh mereka datangi. Yang ketiga, firman yang hanya untuk orang percaya. Terdapat di kitab Yohanes 14 ayat 27 yang mengatakan, "Dalam sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Keterangan janji damai sejahtera ini diberikan kepada para pengikut Yesus, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, Roma 8 ayat 1. "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Keterangan pernyataan ini berlaku khusus bagi orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat mereka. Yang keempat, firman yang hanya ditujukan untuk orang tertentu. Terdapat di kitab 1 Timotius 4 ayat 12 yang mengatakan, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Keterangan nasihat ini secara khusus ditujukan kepada Timotius, seorang pemimpin muda gereja. Contoh yang kedua, di kitab Titus 1 ayat 5, "Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih harus diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah ku pesankan kepadamu." Keterangan perintah ini diberikan kepada Titus, rekan kerja Paulus, mengenai tugasnya di Kreta. Yang kelima, firman yang hanya untuk individu tertentu dan hanya saat itu saja berlaku.
Terdapat di kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 6 yang mengatakan, ia gemetar dan ketakutan dan berkata, Tuhan, apakah yang engkau kehendaki supaya ku perbuat? Tuhan menjawab, bangunlah, pergilah ke kota dan di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Keterangan, perintah ini diberikan secara langsung kepada Saulus atau Paulus pada saat pertobatannya di jalan menuju Damaskus. Yang kedua, Kisah Para Rasul 10 ayat 13, kemudian terdengarlah oleh suaranya, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Keterangan, perintah ini diberikan dalam penglihatan kepada Petrus yang mempersiapkannya untuk bertemu dengan Cornelius. Topik yang keenam, membedakan sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia. Memahami Alkitab tidak lepas dari Allah itu sendiri. Meski unsur-unsur manusia juga harus diperhatikan seperti budaya, bahasa, pemerintahan, ekonomi, dan lain-lain. Karena Alkitab dihadirkan dalam unsur manusia dan unsur Allah. Contoh, terdapat di kitab 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kata kuncinya yaitu salib. Keterangan, bagi manusia salib adalah simbol kehinaan dan penderitaan, karena itu merupakan alat hukuman yang memalukan. Namun bagi Allah, salib adalah lambang kasih dan kekuatannya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Sudut pandang manusia, salib adalah penderitaan dan kegagalan. Sudut pandang Allah, salib adalah kekuatan dan hikmat Allah untuk menyelamatkan. Contoh yang kedua, terdapat di kitab Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kata kuncinya yaitu kematian. Keterangan, manusia biasanya menganggap kematian sebagai akhir yang menyedihkan. Namun bagi Paulus dan dalam pandangan Allah, kematian orang percaya adalah keuntungan, karena itu berarti bersatu dengan Kristus. Sudut pandang manusia, kematian adalah kerugian dan akhir yang menyakitkan. Sudut pandang Allah, kematian orang percaya adalah keuntungan dan awal hidup yang kekal bersama Kristus. Topik yang ketujuh, memperhatikan yang eksplisit dan implisit. Dalam penafsiran Alkitab, yang eksplisit dan implisit berujuk pada dua cara memahami makna teks kitab suci. Satu yang jelas dinyatakan dalam teks, dan satu lagi yang tersirat atau perlu ditafsirkan lebih dalam lagi. Berikut penjelasan masing-masingnya. Yang pertama, yang eksplisit. Eksplisit berarti sesuatu yang dinyatakan secara langsung dan jelas dalam teks. Ini adalah makna yang bisa dibaca dan dimengerti secara langsung dari ayat-ayat Alkitab, tanpa membutuhkan penafsiran tambahan yang terlalu dalam. Ciri-ciri penafsiran eksplisit: yang pertama, dinyatakan secara gamblang dalam teks. Yang kedua, tidak membutuhkan banyak penalaran atau asumsi tambahan. Yang ketiga, umumnya bersifat universal atau berlaku umum, kecuali konteksnya menunjukkan sebaliknya. Yang kedua yaitu yang implisit. Implisit berarti sesuatu yang tidak langsung disebutkan, tetapi dapat disimpulkan dari konteks, struktur, atau maksud penulis. Penafsiran implisit menuntut pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap teks. Ciri-ciri penafsiran implisit: yang pertama, bersifat tersirat, tersembunyi dalam struktur atau narasi. Yang kedua, membutuhkan pemahaman konteks historis, budaya, dan bahasa asli. Yang ketiga, menggunakan prinsip-prinsip hermeneutika dan teologi untuk menyimpulkan maknanya. Adapun 4 bagian yang akan dijelaskan dari topik yang ketujuh, yaitu yang pertama, yang eksplisit dapat diartikan dengan implisit. Terdapat di kitab Imamat
19 ayat 18 yang mengatakan, "Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menyimpan dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Matius 22 ayat 37 sampai 40, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Yesus membuat implisit Imamat 19 ayat 18 dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 memperluas konsep kasih. Ia tidak hanya mengulang perintah untuk mengasihi sesama, tetapi juga menempatkannya sebagai hukum kedua setelah kasih kepada Allah, menunjukkan prioritas dan keterkaitan keduanya. Yang kedua, terdapat di kitab Ulangan 24 ayat 1 yang mengatakan, apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menikahinya, dan kemudian perempuan itu tidak lagi menyenangkan hatinya karena ia mendapati sesuatu yang tidak senonoh padanya, maka ia boleh menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangannya, lalu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Matius 19 ayat 8-9, kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina." Yesus membuat implisit Ulangan 24 ayat 1 dalam Matius 19 ayat 8-9 bahwa izin perceraian dalam perjanjian lama adalah konsensi karena kekerasan hati manusia, dan ia menetapkan standar yang lebih tinggi, membatasi alasan perceraian kecuali perzinaan. Yang kedua, banyak hal harus dipahami secara implisit. Secara eksplisit, Alkitab tidak memberikan aturan detail tentang bagaimana memilih teman, tetapi secara implisit kita diperingatkan untuk berhati-hati dalam bergaul. Misalnya, dalam 1 Korintus 15 ayat 33 yang mengatakan, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Itu artinya penting untuk memilih teman yang membangun dan tidak membawa pengaruh negatif. Alkitab tidak secara eksplisit melarang bergosip tentang orang lain, tetapi secara implisit kita diajarkan untuk menjaga lidah dan berbicara dengan kasih. Misalnya, Efesus 4 ayat 29 yang mengatakan, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Artinya, perkataan yang merusak reputasi orang lain bertentangan dengan prinsip membangun dan memberi kasih karunia. Yang ketiga, pemberian makna implisit yang benar kepada eksplisit. Terdapat di kitab Matius 28 ayat 19-20 yang mengatakan, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Yang eksplisit, perintah untuk pergi, menjadikan murid, membaptis, dan mengajar. Yang implisit, amanat agung ini tidak hanya ditujukan kepada para rasul, tetapi juga kepada semua pengikut Kristus untuk memberitakan Injil dan membawa orang lain kepada iman, serta membimbing mereka dalam pertumbuhan rohani. Terdapat juga di kitab Roma 12 ayat 1 yang mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Yang eksplisit, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus, hidup, dan berkenan kepada Allah. Yang implisit,
Ibadah yang sejati tidak hanya terbatas pada ritual atau upacara keagamaan, tetapi mencangkup seluruh aspek kehidupan kita yang dipersembahkan untuk kemuliaan Allah melalui tindakan, pikiran, dan perkataan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Yang keempat, pemberian makna implisit yang salah kepada yang eksplisit. Terdapat di kitab Matius 16 ayat 18 yang mengatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Eksplisit, Yesus mendirikan jemaatnya di atas Petrus. Implisit yang salah, ini sering ditafsirkan secara implisit bahwa Petrus adalah fondasi utama seluruh gereja dan memiliki otoritas tertinggi yang diwariskan kepada penerusnya. Pada konteks yang lebih luas menunjukkan bahwa batu karang merujuk pada pengakuan Petrus akan Yesus sebagai Kristus, anak Allah yang hidup. Terdapat juga di kitab Yohanes 10 ayat 30 yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Eksplisit, Yesus menyatakan kesatuan dengan Bapa. Implisit yang salah, ayat ini terkadang ditafsirkan secara implisit untuk menyamakan Yesus secara ontologis sepenuhnya dengan Bapa dalam segala hal, meniadakan perbedaan peran atau fungsi dalam Tritunggal, padahal kesatuan di sini lebih menekankan pada kesatuan tujuan dan kehendak. Cukup sekian dari materi yang saya jelaskan. Terima kasih, Shalom.